Udah pada hadir semua ini? Hadir. Hadir ya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak semua, gimana kabarnya, sehat ya? Anak-anak gimana? Sehat? Sehat ya. Walaupun di masa pandemi ini, masih masa pandemi, kita tidak bisa melaksanakan aktivitas praktek ya. Mungkin mudah-mudahan di minggu depan kita bisa melakukan praktek di sekolah gitu. Oke, bisa di mute dulu ya untuk yang lainnya. Kemudian KM-nya udah masuk belum ini ya? KM-nya siapa? Rizal ya kemarin ya. Udah masuk belum? Rizal udah masuk? Halo? Ada? KM-nya ada? Bisa pimpin berdoa dulu? Rizal udah masuk? Atau siapa? Sama Putri aja pimpin berdoa, bisa Putri? Mic-nya didekatkan Putri. Ayo pimpin berdoa dulu. Sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Putri. Ini KM-nya nggak masuk atau gimana? Coba nanti saya absen ya. Sebelum saya absen, seperti biasa di kala pandemi, baik kita luring ataupun daring, harus semangat ya. Oke, yel-nya kita biasa, semangat pagi. 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 Oke, terima kasih. Pagi. Ya, masih semangat ya. Baik luring ataupun daring kita harus semangat ya. Oke, gimana cuaca di rumah kalian ini? Sekarang hujan, mendung, Cerah. cerah. Oh, ada yang cerah, ada yang mendung ya. Walaupun kita sama di kota Bandung, ada yang di kota Cimahi mungkin ya. Tapi langitnya ada yang cerah, ada yang mendung ya. Walaupun langitnya mendung, mudah-mudahan hati kita tidak mendung ya. Oke, saya mau absen kalian. Saya ada 2 absen buat kalian. Yang pertama absen saya pribadi di sini, yang kedua nanti absen juga di kolom chat. Ada ya? Sebelumnya saya absen yang manual dulu. Muhammad Fahri ada? Ada Muhammad Fahri? Muhammad Ismail ada? Oh, ini dari ini ya. Dari absen bawah ya ini ya. Fahmi ada? Ada Pak. Ada. Maaf Pak. Tadi Putri ada ya? Randy ada? Ada Pak Randy Pak. Randy ada, oke. Rian ada? Rian ada hadir? Pak kelewat Pak. Kenapa? Oh ya, Reska ada hadir? Dari Muhammad Ridho. Dari Muhammad Ridho ada? Ada apa hadir? Muhammad Rizal?
Muhammad Rizal baru bergabung nih. Ada ya? Ini ada Pak. Ya, Fahmi tadi ada, Putri ada, Randy ada, Reska ada, Reska? Ada Pak. Rian, Hadir Pak. Ricky, Hadir. Riko, Hadir. Rifan, Hadir. Rifki, Rifki ada? Ricky ada? Ricky Nugroho? Siva? Hadir, Pak. Firta? Firta ada? Firta nggak masuk hari ini? Zahran? Hadir, Pak. Zindan? Zindan nggak ada? Hadir. Oh hadir. Oke. Pastikan suara saya terdengar ya. Pastikan suara saya terdengar oleh anak-anak sekalian. Jadi belajarnya bisa ini apa namanya feedbacknya kena gitu, nggak saya ngomong sendiri kalian nggak bisa ngedengar suara saya. Suara saya dipastikan terdengar ya. Ya. Coba saya pengen berbicara sama Riko Rafli. Ada Riko Rafli? Hadir. Nah, berarti suara saya terdengar ya, aman ya? Oke, anak-anak sekalian, tadi saya udah absen. Kemudian kalian lakukan absen di kolom chat. Sekarang saya kirim ya. Sekarang saya kirim absen di kolom chat. Lakukan absen di kolom chat tersebut. Ya, Pak. Udah saya kirim. Pastikan absen semua ya. Oke anak-anak semua, di kesempatan kali ini kita mencoba belajar masih di sistem kelistrikan sepeda motor. Sekarang kita mencoba ke sistem motor starter, ya. Nah, baik sebelumnya di sini ada evaluasi kerja sistem starter, ya materinya. KD-nya mengidentifikasi gangguan sistem starter, kemudian mendiagnosis kerusakan sistem starter. Kemudian di sini ada nanti kalian belajar menunjukkan kerusakan sistem starter dan memperbaiki kerusakan sistem starter ketika kita belajar di sekolah. Ya, memperbaikinya nanti ketika kita belajar di sekolah. Gitu ya. Oke. Saya share screen dulu. Sudah kelihatan? Sudah Pak. Sudah ya? Oke, saya buka ini kita hari ini. Kalian di sini nanti diskusi dengan teman-teman mengenai sistem motor starter sesuai dengan buku pedoman reparasi dengan teliti, santun, bekerja sama dan saling menghargai pendapat orang lain. Nanti ketika ada temennya yang saya tanya jawabannya kurang masuk, maka dihargai pendapat orang lain, tetapi kalian juga harus bisa mengemukakan pendapat kalian, gitu ya. Ini di sini melalui diskusi serta menggali informasi dari referensi peserta didik dapat mendiagnosis kerusakan sistem starter
sesuai buku pedoman reparasi dengan teliti, santun, bekerja sama dan menghargai pendapat orang lain. Ya. Oke, di sini ada perangkat pembelajaran saya, bisa terlihat mungkin ya. Nah, sudah terlihat semuanya? Sudah Pak. Sudah. Oke. Mendiagnosis kerusakan sistem motor starter sepeda motor. Ya, ini sepeda motor ini ada 3 mungkin ya. Ada yang matic jenisnya, ada yang sport, ada yang cab atau bebek. Nah, rata-rata di setiap komponen motor starter itu rata-rata sama, akan tetapi jika dilihat dari jenisnya, yang menggunakan motornya matic, dia harus menggunakan switch rem, ya, atau direm dulu baru di starter dia mau hidup, gitu. Yang kedua masih di matic, ketika standar sampingnya ini sekarang Honda, Yamaha juga sudah menggunakan ini. Ketika standar sampingnya ada di posisi bawah atau standarnya dipakai, maka di starter motor tidak akan hidup, gitu. Yang kedua pada motor tipe kopling, apabila posisi gigi pada bukan di posisi netral, maka ketika kalian mau starter, motor tidak akan hidup kecuali pedal kopling di tangkap gitu ya, atau dipegang gitu. Yang ketiga cab, kalau cab baik posisi netral ataupun posisi masuk gigi, starter bisa dihidupkan, seperti itu. Di sini kompetensi dasarnya mendiagnosis kerusakan motor starter, indikator pencapaiannya mendiagnosis kerusakan motor starter, nanti kita coba diagnosis. Yang kedua memperbaiki kerusakan motor starter, insya Allah minggu depan kita bertemu. Jadi ketika hari ini kalian sudah bisa, udah paham, jadi minggu depan kita langsung ke praktek motor starter. Selanjutnya ini yang tadi udah kita singgung, menganalisis gangguan sistem starter dan memperbaiki sistem starter. Tujuan pembelajarannya melalui diskusi serta mengambil informasi, peserta didik dapat mendiagnosis kerusakan motor starter dengan teliti. Ya, yang tadi juga udah kita bahas. Penilaian, ini ada sikap, ya, ketelitian kalian, menghargai pendapat orang lain. Penilaian kegiatan pembelajaran, diskusi, uji kinerja, tes formatif. Nah, ini nanti di ujung kita coba tes kalian, ya. Nanti hasilnya langsung keluar. Jika kalian mendengarkan penjelasan minggu kemarin dan hari ini, maka mungkin kalian bisa mengisi. Tapi kalau misalkan hari ini dan minggu kemarin kalian tidak mendengarkan ataupun ikutan Google Meet ini tetapi kalian tidur, maka mustahil kalian bisa mengerjakan soal dari saya, gitu. Oke, mengingat pelajaran kelas 11 kemarin ada tentang sistem starter. Ada yang masih ingat fungsi sistem starter? Ada yang ingat? Saya Pak, Siapa namanya? Rifki Maulid. Rifki Maulid. Apa fungsi sistem starter? Sebagai penghidup mula pada sepeda motor dengan bantuan arus listrik tanpa menggunakan kickstarter. Oke. Tadi apa? Sebagai penghidup mula pada sepeda motor dengan bantuan arus listrik tanpa menggunakan kickstarter. Betul sekali, ya. Jadi fungsi motor starter itu sebagai penghidup mula, ya. Jadi kaki kita tidak usah menyelah atau selah motor atau mengengkol motor seperti itu, ya, menggunakan tenaga kita, tetapi cukup ditekan dengan
tombol starter, maka sepeda motor akan hidup. Dengan alasan ini menggunakan arus listrik. Gitu ya Rifki ya? Ya Pak. Oke. Oke, di sini ada komponen. Ada komponen motor starter. Ya, ada komponen motor starter di sini. Ada yang tahu komponen-komponen motor starter itu apa? Saya Pak. Ada? Saya Pak. Siapa namanya? Rifan. Siapa? Rifan. Rifan. Bisa suaranya agak jelas atau kalau kalian pakai headsetnya dinaikin, kalau pakai handphonenya dinaikin. Yang penting suara kalian terdengar oleh saya. Rifan Pak. Oke, Rifan. Sebutkan komponen-komponen motor starter itu apa aja? Armatur, bras, sama pil coil, komutator. Oke. Ada armatur, ada bras, ada fill coil, ada komutator. Betul ya? Tadi namanya siapa, Rifan ya? Ya Pak, Rifan. Yang ini saya tulis ya, yang apa namanya? Yang menjawab ada nilai khusus. Pak, maaf Pak, Siap? saya setuju dengan jawaban Rifan Pak, tapi untuk fungsi dari komponennya apa ya Pak? Siapa ini? Muhammad Ridho Pak, Muhammad? Ridho, Muhammad Ridho ya? ya. Oke, Muhammad Ridho apa tadi setuju dengan pendapatnya Rifan? Tapi untuk fungsinya apa ya Pak? Gak tahu. Oh, tetapi untuk fungsi dari komponennya itu apa gitu maksudnya? Ya, Oke. Tadi Rifan menjawab pertanyaan dari saya. Komponennya ada armatur, bras, fill coil, dan komutator. Tetapi siapa tadi? Muhammad Ridho. Muhammad Ridho itu, Pak, saya setuju dengan jawabannya Rifan. Tetapi fungsi dari komponen tersebut apa? Gitu. Ada yang bisa menjawab? Saya Pak, Randy Setiawan. Oh, siapa? Siapa? Randy Setiawan. Maaf, kurang terdengar. Siapa namanya? Randy Setiawan. Randy. Oke, Randy apa? Armatur fungsinya untuk merubah energi listrik menjadi mekanik. Terus? Bras untuk meneruskan arus listrik, pil coil ke armatur coil, langsung ke massa melalui armatur komutator. Melalui komutator. Terus? Fill coil? Cuma bisa 2 Pak. Cuman bisa 2 Pak. Dari 4 cuman bisa 2 ya? Iya. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih. Siapa tadi? Randy ya? Randy yang barusan? Iya Pak Randy. Baik, terima kasih Randy. Bukan armatur ya, tapi armatur. Ya, itu merubah atau mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Kemudian bras untuk meneruskan arus listrik dari fill coil ke armatur coil langsung ke massa melalui komutator. Fill coil sama komutator ada yang mau menjawab nggak? 2 lagi nih. Kita. Siapa? Siapa yang mau menjawab? Tirta. Firta. Oke, Firta apa? 2 lagi nih. Tirta Pak. Ya, oke. Jawabannya apa Firta? Pil coil membangkitkan medan magnet. Komutator sebagai jalur masuk dan keluarnya arus listrik pada armatur coil. Oke, fill coil membangkitkan medan magnet, komutator sebagai jalur masuk dan keluarnya arus listrik pada armatur coil. Berarti yang tadi menjawab pertanyaan dari saya itu di kelas 2 sempat disinggung, kemarin-kemarin juga sempat kita singgung, berarti kalian mendengarkan ya walaupun daring. Terima kasih. Jadi ini bahan evaluasi juga buat kalian bahwa mau daring mau luring, kita sebagai siswa, sebagai pelajar harus semangat ya, harus tetap aktif ya, jangan sampai
oh ini masih kondisinya daring, masih ada COVID, nggak mau sekolah. Nah, jangan seperti itu. Ya, kita lanjut. Tadi fungsinya ya ini untuk menghidupkan sepeda motor. Ya, untuk menghidupkan sepeda motor dengan listrik tanpa diengkol atau tanpa diselah ya bahasa kita. Kemudian sebentar ini ada ini sedikit trouble sedikit. Oke, saya di sini mau menampilkan video. Bisa disimak baik-baik ya. Ada video dari saya. Tolong disimak baik-baik. Nanti di sini terlihat kerusakan pada starter. Apakah itu dari motor starternya atau dari sistem starternya? Ya, kita lihat, kita simak. Terlihat nggak? Terlihat. Oke, coba lihat. Ini pada motor Honda Vario 110 yang masih karburator. Ya. Saya percepat ya supaya tidak lama ini. Oh, jadi ini hanya suara cetak-cetak aja pada motor starternya. Nah, ini katanya kadang nyangkut, kadang tidak. Kebanyakan cetak-cetak aja gitu. Nah, ini kalau lagi bisa seperti ini. Jadi kadang bisa, kadang tidak bisa hidup. Proses pembongkaran. Ini jika di ini ya, jika di motor Vario. Jadi diperiksanya bukan dari komponen starter, tapi dari apa namanya jalurnya dulu. Ya, ada relaynya. Nah, ini pemeriksaan relay. Ini pelepasan bendik. Nah, ini jangan langsung dicabut ya. Kebanyakan anak-anak langsung dicabut. Padahal ini ada ininya dulu. Apa namanya? Penguncinya dulu. Penguncinya diangkat sedikit, baru diangkat relaynya. Ya, bisa di jumper seperti ini, boleh. Ya, dengan kunci kontak on. Nah, kalau motor starternya bisa langsung menyala, berarti motor starternya itu tidak ada kendala, tidak ada kerusakan pada motor starter, tapi pada komponen yang lain, komponen pendukung yang mengalami kerusakan. Seperti itu ya. Tapi kalau misalkan di jumper seperti ini starternya tidak menyala, maka dipastikan motor starternya mengalami kerusakan. Jadi kalian harus membongkar motor starternya. Nah, ini penggantian relay starter karena kita tahu tadi yang rusaknya itu
relay starternya. Nah, ini sekarang udah ketahuan. Jadi kalian jangan asal membongkar kalau menemukan gejala kerusakan pada starter. Mungkin sistem starternya, mungkin komponen motor starternya gitu ya. Nah, betul, periksa aki dulu ya. Periksa relaynya, kemudian periksa jalurnya, dan terakhir mungkin bongkar motor starternya. Gitu, oke? Paham ya? Untuk ini, Paham, Pak. siap? Ada pertanyaan? Tidak? Oke, kita teruskan. Cukup. Ya? Ada pertanyaan dulu? Nggak ada, Pak. Oh, nggak ada, kirain ada pertanyaan. Oke. Tadi kerusakan pada relay. Perhatikan kerusakan motor starter tersebut. Ya. Relay starter bermasalah katanya. Sikringnya putus. Ya. Kemudian dia ada switch coupling bermasalah. Ya, jadi kita pastikan dulu. Mungkin aja sikringnya putus, jadi jangan langsung bongkar, asal bongkar-bongkar. Mungkin sikringnya putus, mungkin relaynya bermasalah, gitu. Mungkin dioda switch couplingnya bermasalah, ya bisa dicek dulu. Oke, kita lanjut. Ah, ini trouble lagi nih sebentar. Ini ada LKPD, diskusi pada kegiatan praktek. Nanti ini pada kegiatan praktek akan kita pelajari lagi, ya. Kemudian relay starter bermasalah. Jika tidak bunyi, maka dapat disimpulkan rangkaian arus listrik relay starter bermasalah. Jika bunyi, tahap selanjutnya periksa kontinuitas relay. Jadi ada hubungan atau tidak ada hubungan. Diagnosis kerusakannya, pemeriksaan dilakukan apabila tidak terdengar bunyi klik pada starter relay. Jadi ketika kalian mijit atau tekan starter relaynya, ada bunyi nggak klik-klik gitu atau bunyi klik seperti itu. Nah, ada kan, rata-rata ada ya. Pemeriksaan dilakukan apabila tidak terdengar bunyi klik pada relay starter atau starter relay pada saat kunci kontak on dan tombol starter ditekan. Berikut penjelasan tahapan-tahapan yang harus dilakukan pada saat pemeriksaan rangkaian starter relay coil pada sepeda motor Honda Revo 110. Ada sebagai berikut: lepaskan starter relay dari dudukannya. Lepaskan, ini sama yang seperti yang tadi Vario ya. Lepaskan konektor starter relay. Putar kunci kontak pada posisi on. Ukur voltase antara starter relay konektor dari sisi wiring harness sambil menekan dan menahan starter switch menggunakan multitester atau avometer, seperti itu. Kemudian pastikan baterai dalam kondisi normal dan sikring tidak putus. Masih ingat nggak ngukur baterai caranya seperti apa? Jadi pastikan multitester atau avometer pada posisi DC volt berapa? 50 ya. Jadi selektornya ada di DC volt 50. Jangan di mana-mana, ingat. Karena untuk ngukur baterai ini kalian di mana aja, ya ini tidak akan benar, bahkan bisa mengakibatkan kerusakan pada avometer atau multitester ini. Untuk fuse atau sikring ya bisa diukur di ohm.
Ya. Jadi ini bisa diukur kontinuitasnya, ada hubungan atau tidak ada hubungan. Gitu. Ini ada pemeriksaan rangkaian sistem elektrik starter tipe cup. Posisi kunci kontak di on. Tombol starter ditekan, aktual crankshaft berputar atau tidak, kalau berputar keterangannya sistem elektrik starter normal. Tidak berputar, ada komponen yang tidak berfungsi atau ada kabel putus. Gitu. Ini apabila sikring putus langsung tinggal diganti, ya. Sesuaikan ampernya. Sesuaikan besar ampernya. Ya, jangan 15 dikasih 25 atau 15 dikasih 10. Kalau dikasih 10 cepat putus mungkin ya. Dikasih 25 itu terlalu besar. Jadi pastikan sesuai dengan kapasitasnya. Kemudian ini tipe sport. Untuk tipe sport, kunci kontak on, posisi gigi jika netral, yang tadi udah saya jelaskan di awal, jika netral, posisi tuas kopling ditarik, tombol starter ditekan. Jika berputar, maka sistem elektrik starter normal. Jika tidak berputar, switch netral tidak berfungsi atau ada kabel putus. Jadi ini dilihatnya dari switch netralnya. Ya. Kalau dianggaplah di motornya Honda Tiger mungkin ini ada di atas gear depan. Di atas gear depan itu ada satu kabel, ya. Dia harus terkena massa, ya. Jika dia tidak menyentuh apapun, maka switch netral atau lampu netral tidak akan menyala gitu. Tetapi jika dia kena massa, maka lampu indikator netral menyala, ya. Jadi kita bisa menghidupkan sepeda motor, gitu. Kemudian yang kedua, posisi kontak on, posisi gigi masuk gigi, posisi tuas kopling tidak ditarik, tekan. Jika tidak berputar, sistem elektrik starter normal. Ini terbalik ya. Jika berputar, switch netral atau switch kopling berfungsi, ada kabel putus. Ya. Jadi ini terbalik. Jadi kalau posisi masuk gigi, posisi netral, dikupling atau tidak dikupling itu harus nyala. Tapi ketika posisi masuk gigi, jika posisinya netral, jika posisinya ditarik tuas kopling, maka motor harus menyala dan itu dikatakan normal. Tetapi jika tuas koplingnya tidak ditarik, motornya mati, itu normal. Tetapi jika tuas koplingnya tidak ditarik dan nyala, berarti itu tidak normal. Ya. Yang ketiga, posisi kontak on, posisi gigi masuk gigi, tuas kopling ditarik, tombol starter ditekan, maka ketika berputar sistem elektrik normal. Jika tidak berputar, switch kopling tidak berfungsi. Seperti itu. Lanjut. Ini diagnosis kerusakannya. Switch kopling atau dioda dipasangkan pada sistem starter tipe sport yang berfungsi sebagai pengaman pada saat motor akan dihidupkan dengan posisi masuk gigi. Motor tidak bisa hidup meskipun tombol starter ditekan karena posisi masuk gigi. Tetapi motor bisa dihidupkan. Kemungkinan penyebabnya adalah dioda switch kopling bermasalah. Lakukan pemeriksaan tahanan di antara terminal dioda menggunakan multitester. Pastikan hanya mengalirkan arus listrik satu arah atau DC ya, dari positif ke negatif. Dan apabila dibalikan pengukurannya, maka ukuran tahanan pada multitester tidak akan terbaca. Ini kegiatan pengisian soal. Di sini ada kegiatan pengisian soal. Saya kasih waktu, ini ada 10 soal. Saya kirim sekarang via ini ya, chat ya. Bisa dikerjakan sekarang, saya kasih waktu 5-10 menit. Sekarang 11.40, 11.45 aja lah.
karena berbentuk PG ya, dan mungkin tidak begitu sulit. Bisa dikerjakan sekarang ya. Saya kirim sekarang. Ya, Pak. Iya. Saya stop dulu screen-nya. Saya kirim sekarang soal ke kalian berupa masih di Google Form. Udah ada? Udah ada ya? Coba diisi, nanti kita lihat langsung nilainya. Itu hanya 10 soal. Udah kebuka, Put? Putri udah kebuka belum? Udah, Pak. Udah, sok coba isi. Yang lainnya, Randy udah, Ren? Kebuka, Ren? Bapak Bisa kebuka nggak soalnya? bisa Bisa? Coba kerjakan. Coba dikerjakan. Jika nilainya masuk di 7 mungkin ya, di 7 ke atas, maka minggu depan mudah-mudahan kita bisa melakukan praktek di sekolah dengan 50% siswa. Tetapi jika yang nilainya masih kurang, ya anggap di 6, 5 gitu, berarti itu harus remedial dulu ya sebelum melakukan praktek. Oke, udah 2 menit. Soalnya itu gampang ya, nggak yang susah saya bikin. Ada kesulitan? Yang lain ada kesulitan? Virta ada kesulitan nggak, Virta? Reska? Reska mana dari tadi belum ini? Reska ada? Ada Pak, Oke, ada kesulitan nggak, Reska? ada Pak. Sambil diisi ya. Ya Pak. Nama Reska Hermawan Pak. Ya ntar. Ya. Isi Dengan dulu. belajar motor Udah. starter hari Reska, ini. Reska, halo. Ya Pak. Isi dulu itu apa namanya? Kuis. Ya, Udah. isi dulu kuis. Udah? Udah. Wow, luar biasa, Reska. Sebentar, yang lain masih belum itu. Rifki, udah? Oh kuis. Ya, kuis udah belum kuis? Ya? 2 lagi. Oh, 2 lagi. Oh kirain ini. Sok. Putri, udah? 4 menit sudah berlalu, Put. Berapa lagi? Baru juga 4. Baru juga 4, ya oke, 6 lagi. Muhammad Ridho, Ya Pak, baru berapa? ini 3 lagi Pak. 3 lagi, oke. Lanjut ya. Ya. Rizal? Udah Pak. Oh, luar biasa Rizal. 5 menit Rizal ya. Ya, pas kita 5 menit ya. Iya Berarti 1 menit Rizal bisa mengerjakan 2. Memang mudah soalnya ya. Terus Randy gimana, Ren? belum Pak, Belum 1 pun? baru 4. Oh, baru 4. Oke.
Saya masih tunggu. Oke, itu ada sedikit kesalahan. Coba dibuka lagi, di refresh di link yang tadi, ya. Itu belum diisi nama, maaf. Kalau jadi atau kalian masuk lagi ke kolom chat, ada apa namanya soal yang itu ya, yang tadi coba masuk lagi sama itu kan apa dituliskan namanya. Jadi nanti saya nggak tahu namanya siapa. Udah ya? Kalau isinya tetap yang tadi, tapi diisi lagi sama kalian. Rifan bisa nggak? Rifan? Masih di mute, masih di mute. Agak lag. Oh, nge-lag. Kalau Muhammad Ridho gimana, Muhammad Ridho? Udah Pak, selesai Pak. Enggak, itu di refresh dulu. Nama kamu belum ditulis ya? Yang nama udah. Oh, udah. Ya udah. Udah. Yang lain juga ya? Saya kasih waktu 2 menit lagi ya. Soalnya masih yang tadi, cuman tadi saya lupa itu apa namanya belum ke ini. Sudah berapa orang? Put, udah beres Put? Putri udah? Udah, Pak. Sama namanya udah ditulis? Pak, Ya? namanya nggak bisa diisi. Kenapa? Namanya nggak bisa diisi. Ya kenapa nggak bisa diisi? Nggak tahu, Pak. Itu yang lain udah ada yang masuk. Coba Rizal diliatin yang lain udah ada yang masuk. Itu Putri juga udah ya Put ya? Ya, Pak. Sama Ini rata-rata udah ya. Tapi yang ada namanya baru 3 orang, baru Muhammad Ridho, Zindan, sama Putri. nggak bisa diisi, Pak. Nggak bisa diisi. Coba bisa. Ini sayangnya, nilainya ada yang bagus juga nih. Coba ini lagi, apa namanya, di refresh lagi. Kalian di handphone apa di laptop ini? Di handphone ya? Kalau di handphone, coba di refresh lagi.
Ini baru 3 orang yang muncul namanya ini. Susah, Pak. Coba atau dari apa namanya, dari yang soal itu kalian keluar dulu, terus masuk lagi coba. Diklik lagi linknya. Coba linknya kalian keluar dulu, masuk lagi ke link yang tadi. Kemudian di situ ada nama Putri juga udah masuk ya Put ya, bisa ya? Bisa, Pak. Tuh yang lain juga, Zindan juga udah. Coba masa yang lain nggak bisa? Saya cek lagi ya, berapa orang yang udah masuk nih. Tuh ada 4, sekarang Muhammad Ridho Fauzi udah bisa tuh. Nah, Rifki Maulid masuk. Satu, dua, tiga, empat, lima, udah 6 orang nih masuk nih. Randy udah Pak. Randy, oke, Randy Setiawan udah, Ricky udah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, baru 7 orang. Yang lain ayo. Ini nilainya walaupun bagus, nggak ada namanya, saya bingung, remedial kayaknya. Ya, jadi pastikan dulu ada namanya. Reska Hermawan udah Pak. Reska Hermawan, oke udah. Reska Hermawan udah. Pak Muhammad Rizal udah. Muhammad, Rizal. ya siap, Muhammad Rizal sudah. Tariki Firman Kusuma udah. Siapa? Sivan Nur Fajar. Ricky Firman Kusuma udah, Pak. Rizky Firman Kusuma siap, sudah. 1, 2, Nur Fajar sudah Pak. siap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baru 10 ini. Rifan udah, Pak. Oke, udah ada 11 orang. 2 lagi yang belum? Sebelas, oke, udah 11 orang ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, terima kasih. Mau tahu hasilnya? Put, mau tahu Put hasilnya Put? Ya, Mau, Pak. Pak. Saya liatin hasilnya, ya. Saya screen lagi, saya liatin hasilnya. Berarti kalian mendengarkan yang kemarin sama yang hari ini ya. Oke, sudah ada ya? Kelihatan? Ini Muhammad Ridho Fauzi nilainya 90. Zindan, oh Zindan 100 nih. Zindan betul semua Zindan. Putri 90. Indra, Indra ada yang 40 Indra. Oh ini mah bukan ya, Indra mah ini contoh ya. Ini di sini. Oke, ini Rifki Maulid 80. Randy 80. Ricky 70. Reska 70, Muhammad Rizal 80, Siva 70, Rifan 70, Rian 90. Oke. Ini nilai terbesar Zindan. Ya. Oke, nilai terbesar sama Zindan.
Berarti Zindan udah ini ya. Mana Zindan ada? Ada Pak. Oh, ada. Oke, Zindan udah bagus ya nilainya. Putri juga 90. Putri kalah sama laki-laki Put ya. Nanti diperbaiki. Terus apa namanya di prakteknya juga walaupun Putri perempuan ini ya masih bisa mengalahkan laki-laki ya Put ya. Iya, Pak. Oke, kita lanjutin dulu yang tadi. Ini kegiatan pengisian soal sudah. Penilaian tadi udah ya, udah kita lihat nilainya. Oke, itu dia sistem starter. Tadi ada yang menjawab berbagai apa namanya komponennya, fungsinya minimal. Kalian tahu itu aja dulu, ya. Fungsi komponennya apa aja, ya. Jika terjadi kerusakan harus seperti apa. Jadi kebanyakan siswa itu jika motor starternya rusak, ya atau starternya tidak berfungsi, maka asumsinya langsung ke motor starter. Padahal mungkin aja tombol starternya rusak, gitu ya. Jadi mungkin aja apa namanya relaynya yang rusak gitu. Jangan menjudge bahwa itu motor starternya yang rusak langsung seperti itu ya. Tombol starter kalau rusak coba kalian bisa jumper. Lepas dulu soketnya. Kemudian di situ cuma ada dua kabel, coba jumper. Jika itu berfungsi maka tombol starter yang rusak ya. Jika itu tidak berfungsi, coba ganti tombol starternya atau ukur tombol starternya menggunakan multitester atau avometer. Jika kalian tekan, maka ada kontinuitas. Jika dilepas, maka tidak ada kontinuitas seperti itu. Ya, jangan menjudge ini rusak ininya, jangan seperti itu. Kita harus merunut ya. Kita harus lihat dulu ini rusaknya sebelah mana. Jika kalian nanti membongkar motor starter, padahal yang rusaknya cuma relay starter, maka capek 2 kali nantinya, harus bongkar, pasang lagi, ya. Lihat dulu, makanya lihat dulu bagian atasnya, baru ke motor starternya. Baik anak-anak, itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Jangan berkecil hati, walaupun ini masih masa pandemi, kita praktek minggu depan. Nggak bisa minggu depannya lagi kita bisa praktek bagaimana caranya ya supaya kalian bisa memperbaiki sistem starter dan motor starter ini. Nanti kita coba praktek. Terus dengan cuaca seperti ini ya, cuaca masih mendung kalau di saya, ya di kalian kalau yang masih mendung juga mendingan tinggal di rumah aja dulu ya, istirahat di rumah daripada keluyuran, daripada keluar nantinya sakit ya. Minggu depan mudah-mudahan bisa praktek. Kalau minggu depan praktek dan kalian sakit kan itu sayang juga ya. Istirahat di rumah, kesehatannya dijaga, menggunakan masker sering-sering itu ya. Kalau keluar menggunakan masker. Ini saya nggak pakai masker karena di ruangan nggak ada siapa-siapa. Gitu kalian juga yang di rumah mungkin tidak usah menggunakan masker gitu ya. Terus mencuci tangan jangan lupa ya. Setiap aktivitas kalian mengendarai sepeda motor, disuruh sama orang tua pergi kemana mengendarai sepeda motor, nyampe tempat jangan lupa cuci tangan ya. Balik lagi ke rumah jangan lupa cuci tangan, pakaiannya tolong langsung dicuci ya supaya virus ini cepat hilang. Seperti itu. Ya, dengan dengan pelajaran kelistrikan sepeda motor ini diharapkan kalian bisa identifikasi ya, diharapkan kalian bisa melakukan pengukuran nanti pada sistem starter, diharapkan kalian bisa memperbaiki sistem starter ketika saat praktek dilaksanakan. Mungkin itu dari saya. Oke, ada kesimpulan atau refleksi dari kalian?
Saya Pak, Siapa namanya? Reska Hermawan. Reska Hermawan. Oke. Apa tadi nilai Reska berapa Reska? Gimana Pak? Nilai tadi ulangannya berapa? 70? Berapa? 70. 70. Oke, biar nilainya bisa lebih, bisa kesimpulan atau refleksinya yang bagus Ya dari Pak, gini Pak. Reska. Oke. Ya, dengan belajar motor starter hari ini, saya jadi tahu fungsi, komponen-komponen, serta fungsi dari komponen motor starter. Mudah-mudahan dengan proses belajar ini kita bisa mengaplikasikannya dengan baik. Ternyata setelah dipelajari dan dipahami, tidak begitu sulit untuk memperbaiki motor starter. Baik kerusakan pada relay starter, penggantian brush, pengecekan motor starter, dan lain sebagainya. Segitu aja Pak. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, jadi kalian atau ini siapa tadi? Reska ya. Reska udah tahu fungsi komponen, fungsi dari komponen itu sendiri, ya. Terus di pertemuan sebelumnya juga kita sudah coba mengukur brush, gitu ya. Jadi setidaknya setelah kita pahami tadi kata Reska tidak begitu sulit sih, gitu kan? Tidak begitu sulit, tidak sesulit yang dibayangkan gitu loh, memperbaiki sistem starter ini. Yang mudah-mudahan kalian bisa mengaplikasikannya di rumah jika motor kalian sendiri, orang tua, keluarga, ataupun tetangga kalian ada yang rusak sistem starternya, kalian bisa memperbaikinya di rumahnya masing-masing gitu ya, tidak di bengkel gitu ya. Oke, dari saya cukupkan sekian. Ada Berna dulu ya, mau sama Putri atau sama KM-nya? Ini, KM-nya Pak, udah sama masuk tadi, Rizal Rizal aja. perasaan udah masuk? Ini Pak. Oh, tadi Rizal telat ya masuknya ya? Iya Pak. Oke, tadi sama Putri, sekarang sama Rizal ya? Imin Ya, Berna Pak. Rizal. Sebelum mengakhiri kegiatan belajar, alangkah baiknya berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, kalian boleh keluar dari Google Meet ini. Silakan istirahat, isoma, istirahat, sholat, makan, ya mau tidur, atau ada kegiatan yang lain di rumah, kegiatan di rumah, segera di ini, ya. Pastikan jaga kesehatan kalian. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sok, silakan boleh keluar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin saya Ferry Febriana Hidayat, PPG tahap 4. Saya mengucapkan terima kasih kepada dosen Pak Ahmad Rosikin dan Guru Pamong Pak Gunawan. Mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak,